Halo, perkenalkan nama saya Amanda Petra dari 11 Boga 1. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang puff pastry. Nah, yang pertama itu ada sejarahnya. Puff pastry itu awalnya ditemukan oleh pastry cook magang yang berasal dari Prancis yang bernama Claudius Gell pada tahun 1645. Pada akhir masa magangnya, Claudius ingin membuatkan seloyang roti lezat untuk ayahnya yang sedang sakit. Dengan mempergunakan panduan diet sang ayah yang terdiri dari tepung, air, dan butter, Claudius mengolah adonan, melipat, dan memasukkan butter ke dalam adonan. Ia lakukan berulang-ulang hingga mencapai 10 kali lipatan, hingga akhirnya ia masukkan adonan tersebut ke dalam loyang. Tadi sangka pengolahan adonan tersebut menghasilkan bentuk yang di luar dugaan. Berkat penemuan tadi sengaja tersebut, Claudius bisa memperoleh pekerjaan di kota Paris. Hingga akhirnya ia dapat menyempurnakan penemuannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahan-bahan puff pastry. Yang pertama itu ada tepung terigu, yang kedua ada lemak pelapis, yang ketiga ada garam, yang keempat ada kuning telur, gula, susu bubuk, dan yang terakhir ada cuka atau alkohol. Nah, di setiap masing-masing bahan itu memiliki aturannya masing-masing. Yang pertama itu tepung terigu. Tepung terigu itu di sini kita memakai tepung terigu protein yang sedang, yang akan memberi struktur gluten yang cukup lunak. Yang kedua, lemak pelapis. Lemak pelapis kita gunakan pada saat kita melipat adonan dan kita taruh lemak pelapis di tengah-tengah adonan tersebut. Yang ketiga ada garam. Garam itu untuk menstabilkan gluten dan membulatkan adonan. Yang keempat ada kuning telur, gula, susu bubuk. Nah, di sini mereka itu ditambahkan agar warna dan penampilan pastry lebih menarik lagi. Selain itu juga cita rasa. Nah, yang terakhir itu ada cuka ataupun alkohol. Cuka atau alkohol dapat ditambahkan jika tepung terigu mengandung gluten yang terlalu kuat untuk mencegah penyusutan pastry ketika dipanggang. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembuatan puff pastry. Yang pertama itu ada pembentukan puff pastry. Nah, adonan puff pastry yang telah dilipat ini nggak boleh digiling terlalu tipis karena akan merusak lapisan adonan dan lemak. Saat menggiling juga tidak boleh terlalu keras menekannya agar lapisan tetap utuh dan tidak mudah sobek. Kedua itu ada pembekuan puff pastry. Adonan puff ini dapat disimpan secara mudah di dalam mesin pendingin atau pembeku. Karena memproduksi adonan puff sangat memakan waktu, karenanya tidak akan ekonomis untuk buat adonannya setiap hari. Jadi lebih disarankan untuk membuat adonan puff dalam jumlah yang besar dan menyimpan adonan yang sudah dibentuk pada suhu minus 200 derajat Celcius. Yang terakhir itu ada pemanggangan dan pengembangan. Pemanggangan dan pengembangan ini masuk menjadi satu karena adonan puff yang sudah dimasukkan ke dalam panggangan akan mengembang secara sendirinya. Sekarang kita akan membahas tentang kreasi puff pastry itu sendiri. Puff pastry itu banyak banget loh kreasi-kreasinya. Salah duanya itu ada cream horns dan palmier. Yang pertama itu ada cream horns. Nah, cream horns ini memiliki bentuk seperti tanduk unicorn dan biasanya diisi dengan varian krim, bisa dengan krim vanila ataupun krim coklat dan yang lainnya. Yang kedua ada yang namanya palmiers. Palmiers ini biasa disebut orejas yang secara harfiah memiliki arti telinga. Pastry ini memang memiliki bentuk yang mirip dengan telinga. Pastry spiral ini dibuat dengan menggunakan campuran puff pastry, kayu manis, butiran gula yang digulung ke dalam dari dua arah sehingga bentuk adonan spiral. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.